السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah di malam 25 Ramadan atau di malam 25 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita di dalam beberapa hari lagi yang akan datang. Kita kuatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususan di malam-malam yang terbaik dari malam-malam dunia. Jemaah rahimakumullah taala, di dalam kesempatan kultum ini menyampaikan tentang Ramadan itu adalah syahrul doa. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Karena kalau kita baca Al-Quran di surat Al-Baqarah dari ayat 184 sampai 186, 87, di tengahnya itu adalah Allah menyuruh kita berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib yujibu da'watad da'i. Jemaah rahimakumullah taala, artinya Allah menjelaskan tentang hukumnya puasa Ramadan. Barang siapa yang melihat bulan Ramadan, puasalah. Dan di ayat 186 adalah Allah memerintahkan untuk kita berdoa kepadanya. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu kata ahlu tafsir yang menafsirkan Al-Quran, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya berdoa banyaklah di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah taala, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu la turaddu da'wahum atau thalathu la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang enggak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah was-shaim hatta yaftur, orang yang puasa sampai dia buka. Kata ulama hadis, artinya dari sahur sampai dia buka doanya mustajab. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, ada 3 waktu yang kita dikasih perhatian lebih baik. Yang pertama adalah untuk banyak berdoa, untuk banyaklah berzikir kepada Allah, untuk banyaklah membaca Al-Quran. Waktu yang pertama adalah sebelum berbuka. Banyaklah berdoa.
Inna lis-sha'im da'watun la turad 'inda fitruh. Orang yang puasa punya doa mustajab, enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu sebelum berbuka 1 jam, setengah jam, 15 menit untuk banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah sebelum sahur atau sebelum subuhnya atau sebelum azannya, 1 jam sebelum azannya. Adalah itu waktu yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang di waktu sahur beristighfar, berdoa, salat, membaca Al-Quran, itulah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga adalah waktu sesudah salat subuh sampai matahari terbit. Itu adalah waktu yang baik untuk kita duduk di tempat kita salat, kita banyak zikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, karena itu adalah waktu yang berharga. Apalagi di hari-hari yang mulia, adalah 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi ibadah bukan salat, bukan zakat, bukan puasa. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah memerintahkan, Allah menyuruh hambanya untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Ya, Allah meminta kita doa, meminta kita berdoa, dan Allah janji akan mengabulkan doa itu. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, kata ulama adalah bulan Ramadan adalah syahrud doa. Banyaklah berdoa, dimanfaatkan waktu-waktu yang terbaik. Di antara waktu yang terbaik untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir yang kita tadi sampaikan. Yang kedua adalah di waktu azan. Azan muazzin yuazzin, kita ikuti dan habis itu kita berdoa. Yang kedua, yang ketiga adalah di antara azan dan iqamah. Kita menunggu iqamah salat, kita banyaklah berdoa kepada Allah. Yang berikutnya adalah di waktu kita buka puasa. Ya, sebelum kita buka puasa kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah di waktu sujud, kita salat sunnah, kita banyaklah doanya. Di antara 2 sujud doanya mustajab. Di tahiyat terakhir itu doanya juga mustajab. Dan di hari Jumat, di jam terakhir di hari Jumat, kita punya satu lagi Jumat di bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan baik. Jam terakhir di hari Jumat adalah habis salat asar sampai maghrib. Itu adalah yang terbaik. Di dalam itu Allah Subhanahu wa ta'ala ada doa Rasulullah SAW menyampaikan, di hari itu atau di hari itu ada 1 jam. Barang siapa yang mendapat atau berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doanya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, oleh karena itu kita juga kalau berdoa memperhatikan adabnya. Ya, karena kalau kita berdoa, kita memperhatikan adabnya dengan baik. Di antara adabnya adalah kita berwudu. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, di dalam yang hadis yang kita sampaikan tadi, orang yang puasa punya doa mustajab sebelum dia buka. Oleh karena itu usahakan sebelum buka puasa keadaan berwudu. Yang berikutnya adalah kita menghadap ke kiblat. Kita bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang husna.
dan kita benar-benar dengan niat dan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah dandanan makanan yang halal. Oleh karena itu doa mustajab kalau makanan kita, minuman kita adalah dari harta yang halal. InsyaAllah Allah akan ijabah doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa kita, dan mudah-mudahan kita banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha di malam-malam terakhir di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan sampai lidah kita itu berhenti dari doa-doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ada penjelasan ulama rahimakumullah ta'ala. Nama Allah ada Al-Afu dan ada Al-Ghafur. Di sini disebutkan adalah Al-Afu. Apa maknanya Al-Afu? Perhatikan jamaah rahimakumullah ta'ala. Kalau kita berfikir sedikit saja, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau saya mendapat malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Kata Rasulullah SAW, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sederhana jemaah rahimakumullah, cuman maknanya besar. Apa kata ulama? Kenapa disebutkan al-afu bukan al-ghafur? Dan kata al-ghafur banyak di dalam Al-Quran. Allah sebutkan atau Rasul mengajarkan Aisyah adalah al-afu. Ibaratnya kata ulama, kalau artinya al-afu, kalau hambahnya punya dosa, dosanya ini dihapus, itu namanya al-afu. Kalau al-ghafur adalah dosanya ada ditutup, tertutup. Kalau hamba itu di hari kiamat dia bertanya lagi, dibuka. Oleh karena itu kenapa adalah al-afu? Oleh karena itu banyaklah jamaah rahimakumullah ta'ala, banyaklah, jangan berhenti lisan kita di waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi kulli lailati min Ramadan lillahi utaqa minan nar. Setiap malam di malam Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita semua dari api neraka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.